Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 76. Persiapan sebelum tingkatan bawaan. Penceng membawa Siu dan Mengyao ke gerbang guntur. Ketika mereka melewati serikat berburu, sebuah pikiran terlintas di benak Siu. Saya baru ingat bahwa ada sesuatu yang harus saya tangani di serikat berburu. Anda bawa Mengyao ke gerbang guntur terlebih dahulu. Saya akan menyusul nanti, ujar Siu. Hal penting apa yang tidak bisa dilakukan nanti, ujar Penceng sambil mengerutkan alis. Iya, Siu, tadi kamu tidak memberitahuku bahwa ada hal yang harus kamu tangani di serikat berburu. Mengyao menatap Siu dengan bingung. Mendengar ucapan Mengyao, seberkas cahaya melintas di mata Penceng. Dia semakin yakin bahwa Siu pasti memiliki beberapa rahasia. Sejak awal, Siu tidak ingin bergabung dengan gerbang guntur, dan kini dia ingin pergi ke serikat berburu. Dia pasti ingin melarikan diri. Berdasarkan penjelasan dari Mengyao, Siu seharusnya memiliki banyak rahasia. Mungkin itu adalah warisan dari beberapa seniman bela diri yang kuat, atau mungkin itu adalah semacam pusaka yang dapat membantu kultivasi. Jika tidak, mustahil untuk menjelaskan kenapa basis kultivasi Siu meningkat begitu pesat dan hampir di luar akal sehat. Seorang kultivator berusia 14 tahun berada di level ke-6 tingkatan lautan energi mungkin merupakan sebuah hal yang wajar, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, Siu telah mencapai level ke-6 tingkatan lautan energi dari level kedua pemurnian tubuh. Hal ini sangat menakjubkan. Penceng berniat untuk menjatuhkan Siu di sini, tetapi dia bisa melihat bahwa Mengyao memperlakukan Siu secara berbeda. Jika Penceng melakukan itu, apa yang akan dipikirkan Mengyao tentang dirinya? Sebenarnya, Penceng adalah orang yang baik dan budiman. Meskipun Fei Chen sudah mati, dia masih memperlakukan Mengyao dengan tulus seperti keluarganya sendiri. Baiklah, jika kamu ada urusan, lakukan saja dulu, ujar Penceng sambil tersenyum. Bagi Penceng, selama Siu masih berada di Kabupaten Laut Gemuruh, Siu tidak akan bisa lari dari genggamannya. Siu merasa lega saat melihat Penceng tidak bertindak. Kemudian, dia mengucapkan terima kasih kepada Penceng dan berjalan menuju serikat berburu. Melalui gerbang, ada lorong di sudut aula serikat berburu. Hanya anggota serikat yang bisa masuk dengan menunjukkan lencana berburu. Apa kabar, Tuan Luo? Setelah memasuki lorong, seorang wanita cantik berjalan ke arah Siu dan membungkuk hormat. Aku perlu memeriksa beberapa informasi, ucap Siu langsung. Tuan Luo, silakan ikuti saya. Di bawah arahan wanita ini dipenuhi buku ruangan. Deretan rak yang ditempatkan di sekitar dinding meja di mana di tengah ruangan, ada sebuah bu-abu tampak seorang pria paruh baya berjubah abu-abu sedang duduk di sana. Siu mengeluarkan lencana berburu dan menyerahkannya. Pria berjubah abu-abu menggunakan perangkat formasi untuk membaca informasi pribadi di lencana. Kamu adalah anggota berbakat dengan peringkat kuning rendah. Kamu dapat mengakses informasi sesuai wewenang yang diberikan tanpa membayar. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya pria berjubah abu-abu dengan senyum ramah. Anggota serikat berburu dibagi menjadi anggota berbakat dan anggota yang direkrut. Di antaranya, status anggota berbakat lebih tinggi daripada anggota yang direkrut. Orang-orang yang bertugas di serikat berburu biasanya adalah anggota yang direkrut, dan kebanyakan dari mereka menyediakan layanan dasar untuk anggota yang berbakat. Atas permintaan Siu, pria berjubah abu-abu memberikan Siu beberapa informasi. Hal pertama yang dilakukan Siu adalah menyelidiki informasi tentang token gerbang guntur. Dia mendapati bahwa seperti yang dikatakan Penceng, orang yang memegangnya dapat mengajukan permintaan kepada gerbang guntur. Dengan token tersebut, Mengyao tidak hanya bisa menjadi murid elit, tetapi juga diperlakukan secara khusus sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Selain itu, Penceng memperlakukan Mengyao dengan tulus. Oleh karena itu, bergabung dengan gerbang guntur merupakan pilihan terbaik bagi Mengyao. Kemudian, Siu mengeluarkan bahan-bahan yang diperolehnya dari berburu binatang iblis di Pegunungan Guntur, termasuk bahan-bahan dari tubuh ular sayap hijau, lalu menjualnya ke serikat berburu dengan imbalan beberapa batu vitalitas. Adapun bahan yang diperolehnya dari harimau berkepala dua yang terasingkan, Siu tidak mengeluarkannya. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis tingkat kelima yang setara dengan Raja Bela Diri. Akan terlalu mencolok bagi seorang kultivator seni bela diri di alam laut energi untuk menjualnya. Bagi Siu, saat ini dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi, jadi tidak perlu mengambil risiko untuk menarik perhatian orang lain. Jika suatu hari dia berhasil mencapai puncak seni bela diri dan menjadi orang terkuat, tidak ada yang berani merebut rahasia besarnya. Ada 3 pasukan utama di Kabupaten Laut Gemuruh, yaitu Gerbang Guntur, Keluarga Gongsun, dan Paviliun Berkembang Selamanya.
Di antara ketiga pasukan utama tersebut, Gerbang Guntur menempati peringkat pertama, dengan seorang kultivator level ke-7 dari tingkatan raja sebagai pelindung. Ada 13 kabupaten di negara bagian Tanah Langit, dan setiap kabupaten memiliki sekte. Mereka disebut 13 sekte di negara bagian Tanah Langit. Gerbang Kebebasan berada di peringkat ke-11, dan Gerbang Guntur berada di peringkat ke-7. Penceng adalah guru besar bela diri di level ke-9 pemurnian ilahi, dan merupakan seorang pelindung di Gerbang Guntur. Namun, dia juga memiliki identitas lain, yaitu putra dari seorang tetua Gerbang Guntur. Di kediaman Gerbang Guntur, para pemimpin dari 3 keluarga bangsawan di Kota Bintang datang berkunjung. Di ruang terpisah, Penceng bertemu dengan pemimpin keluarga Yan. "Tuan Yan, tahukah kamu kenapa aku ingin bertemu denganmu secara pribadi?" Penceng memandang pemimpin keluarga Yan sambil tersenyum. "Tuan Yue," pemimpin keluarga Yan tampak ketakutan. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya seperti apa perilaku putra kandungnya. Qiu sering melakukan kejahatan dengan mengandalkan kekuasaan keluarga Yan di Kota Bintang. Baru-baru ini, demi melakukan kultivasi teknik konversi energi, Qiu melukai banyak wanita. Namun, pemimpin keluarga Yan tidak menyangka putranya akan membuat kesalahan besar. Wanita yang diinginkannya memiliki token Gerbang Guntur, dan putranya bahkan meminta seseorang untuk merebutnya. Akibatnya, Qiu kehilangan nyawanya. "Mengyao adalah keponakanku. Beruntung, dia tidak terluka. Selain itu, karena putramu, Yan Qiu, sudah meninggal, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban lagi." "Terima kasih, Tuan." Pemimpin keluarga Yan segera berlutut dan berterima kasih kepada Penceng. Penceng mengangguk dan berkata, "Aku memiliki sebuah tugas untukmu sekarang. Pemuda yang bersama dengan keponakanku bernama Luo Xiu. Sekarang dia berada di serikat berburu. Aku ingin kamu mengutus seseorang untuk mengawasi serikat berburu. Begitu dia muncul, segera laporkan kepadaku. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan tugas sekecil ini, keberadaan keluarga Yan tidak diperlukan lagi di sini." "Baik, Tuan, saya pasti akan melakukannya dengan baik," jawab pemimpin keluarga Yan buru-buru. Di serikat berburu, Xiu meminta sebuah ruang rahasia untuk berkultivasi secara tertutup. Xiu tahu betul bahwa basis kultivasinya terlalu lemah, jadi dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan sumber daya di tangannya dan meningkatkan kekuatannya. Ada sebuah formasi di ruang rahasia untuk mengisolasi deteksi persepsi dan indera spiritual serta keberadaan napas. Ini merupakan sebuah peringatan. Umumnya, tidak akan ada masalah keamanan saat melakukan kultivasi secara tertutup di serikat berburu. Kultivator seni bela diri biasanya menyerap energi vitalitas antara langit dan bumi dalam kultivasi mereka. Semakin padat energi vitalitas, semakin baik efek kultivasinya. Selain itu, seseorang juga dapat menggunakan pil dan pusaka untuk meningkatkan basis kultivasinya. Xiu memiliki perangkat dengan level ke-5 formasi pengumpulan energi. Jika dia menanamkan batu vitalitas peringkat menengah ke dalamnya, kecepatan kultivasinya akan meningkat hingga 10 kali lipat. Xiu mengeluarkan puluhan ribu batu vitalitas peringkat rendah dan menengah dari cincin penyimpanannya, lalu menumpuknya di samping. Di bawah pengaruh formasi pengumpulan energi vital di batu vitalitas keluar dan berkumpul di samping Xiu. Berkultivasi dalam energi vitalitas yang begitu banyak dan kuat membuat Xiu meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat dari level ke-6 ke level ke-7 tingkatan lautan energi. Tidak lama setelahnya, dia mencapai tahap menengah, tahap lanjutan, dan tahap puncak level ke-7 tingkatan lautan energi. Hingga akhirnya, Xiu berhasil mencapai level ke-8 tingkatan lautan energi. Waktu tampak berlalu lebih cepat selama kultivasi dan setengah bulan pun berlalu. Ketika Xiu membuka matanya, dia melihat semua batu vitalitas telah berubah menjadi bubuk putih. Merasakan kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya, Xiu menarik napas dalam-dalam. Basis kultivasinya telah mencapai level ke-9 tingkatan lautan energi. Saat kekuatan hidup dan mati bersikulasi di dalam tubuhnya, Xiu bisa merasakan kekuatannya saat ini. Selain itu, dengan peningkatan basis kultivasinya, dia telah memahami sepenuhnya diagram pertama dari hukum asal-usul cakram dunia hidup dan mati. Diagram hukum asal-usul ini termasuk teknik kultivasi, seni bela diri, dan formasi. Teknik kultivasi tersebut adalah cakram dunia hidup dan mati. Energi vital hidup dan mati jauh lebih kuat daripada kultivator seni bela diri biasa. Bahkan energi vital bawaan yang dikultivasi oleh sejumlah Grandmaster bela diri bawaan bukan tandingannya. Sementara itu, seni bela diri tersebut adalah tanda hidup dan mati. Seni bela diri ini tidak memiliki peringkat. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin kuat kekuatan tandanya. Selain itu, tanda ini dapat berkembang lebih jauh, dan seni bela diri peringkat ke-7 bukan apa-apa jika dibandingkan dengannya. Meskipun basis kultivasi Xiu telah mencapai level ke-9 tingkatan lautan energi, suasana hati Xiu sedang tidak baik karena dia telah mengonsumsi terlalu banyak batu vitalitas. Puluhan ribu batu vitalitas hampir setara dengan kekayaan yang dimiliki oleh seorang raja bela diri. Setelah dihabiskan, Xiu bahkan belum mencapai tingkatan bawaan.
Hal ini dikarenakan energi vital hidup dan mati memiliki level yang lebih tinggi, dan proses kondensasi juga memerlukan konsumsi energi vital dalam jumlah yang lebih besar. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa jika Siu ingin menerobos ke tingkatan bawaan, dia harus mengonsumsi lebih banyak energi vitalitas. Sangat sulit untuk mencapai tingkatan tersebut hanya dengan mengandalkan batu vitalitas. Energi yin yang terkandung dalam batu energi yin lebih tinggi daripada energi vitalitas biasa antara langit dan bumi. Namun, Siu tidak berencana untuk menggunakan batu energi yin dalam mencapai tingkatan baru. Sebab, jika dia tidak dapat mencapai tingkatan bawaan, batu energi yin yang diperolehnya dengan susah payah akan terbuang sia-sia. Selain itu, basis kultivasi Siu baru saja mencapai level ke-9 tingkatan lautan energi dari level ke-6, sehingga akan membutuhkan waktu untuk menstabilkannya. Tidak hanya itu, sebelum menerobos ke tingkatan bawaan, Siu perlu membuat lebih banyak persiapan untuk memastikan semuanya akan baik-baik saja. Siu telah memperoleh 4 buah api di Pegunungan Guntur. Jika dia bisa membuat pil surgawi, dengan bantuan kekuatan obat dari pil surgawi dan bantuan batu energi yin, tingkat keberhasilan terobosannya akan lebih besar. Sejauh yang Siu tahu, tidak sedikit kultivator seni bela diri di puncak level ke-9 tingkatan lautan energi yang harus mencoba beberapa kali untuk mencapai tingkatan bawaan. Hanya kultivator yang memiliki bakat tinggi yang bisa melakukannya dengan mudah. Siu tahu betul bahwa dirinya tidak memiliki bakat yang bagus. Jika Siu memang berbakat, dia tidak akan hanya berada di level kedua pemurnian tubuh dari usia 10 hingga 13 tahun. Jika bukan karena manik hidup dan mati, Siu mungkin sudah diusir dari balai seni bela diri Oingyun. Kemudian, dia hanya bisa mengikuti ayahnya kembali ke kota batu yang kecil dan tidak akan mampu memiliki pencapaian apapun dalam hidupnya, seperti kebanyakan orang biasa. Berjalan keluar dari ruang rahasia, Siu mengeluarkan 2 pusaka formasi level keempat dan menukarnya dengan 20.000 batu vitalitas peringkat rendah di serikat berburu. Kemudian, dia menukar 2.000 batu vitalitas dengan sebotol pil pengubah bentuk. Pil pengubah bentuk adalah pil peringkat ketiga yang bisa mengubah penampilan seseorang setelah meminumnya. Kecuali kultivator di tingkatan ilahi menggunakan indera spiritual untuk memeriksanya, Siu tidak akan dikenali. Dulu, Siu menyelinap divisi non-inti gerbang kebebasan dengan bantuan pil pengubah bentuk. Sebagai anggota berbakat peringkat kuning rendah, Siu berhak menukar pil peringkat ketiga lainnya, di antaranya merupakan benda yang diperlukan untuk mencapai tingkatan bawaan, yaitu pil surgawi. Tidak peduli seberapa berbakat seorang kultivator, dia hanya memiliki peluang kecil untuk mencapai tingkatan bawaan tanpa pil surgawi. Tidak sedikit kultivator seni bela diri level ke-9 tingkatan lautan energi yang mempertaruhkan nyawa mereka demi pil surgawi. Jika Siu membeli pil surgawi dari serikat berburu, itu akan menelan biaya 10.000 batu vitalitas peringkat rendah. Sejauh yang Siu tahu, harga pasaran pil surgawi adalah sekitar 15.000 batu vitalitas peringkat rendah. Pil surgawi juga bisa ditukar dengan buah api, yaitu 1 buah untuk ditukarkan dengan 1 pil. Awalnya, Siu berencana menemukan semua ramuan spiritual lainnya untuk membuat pil surgawi. Kemudian, dia akan pergi ke Persatuan Master Pil Pemurnian untuk mencari ahli pemurnian pil level ketiga dan membuat pil surgawi. Kini, Siu bisa menukar pil surgawi di serikat berburu. Karena itu Siu mengeluarkan 3 buah api dan menukarnya dengan pil surgawi yang sudah jadi. Dengan 4 pil surgawi dan batu energi yin yang mengandung energi yin, menurut Siu, itu sudah cukup baginya untuk menembus tingkatan bawaan.